Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'al islam wa tazama bi tariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa menghirup udara dunia di tahun 1438 Hijriah. Segala puji hanya milik Allah yang melembutkan hati kita dan meringankan langkah kaki kita untuk mempersiapkan saat-saat kembali kita. Segala puji hanya milik Allah yang telah beraneka ragam kenikmatan dicurah-curahkan kepada kita, meskipun kita membalasnya dengan banyak kedurhakaan kepada Allah. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu bertemu dengannya, menatap wajahnya, dan berkumpul selama-lamanya di surganya, di Firdaus A'la. Dan kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan kategori orang-orang yang mendapatkan syafaatnya, dikala harta, tahta, kuasa tidak lagi mampu bicara untuk kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Al-Aqsa yang disayang oleh Allah, terima kasih atas undangannya, dan ini sudah beberapa kali Masjid Al-Aqsa mengundang tapi bentrok-bentrok terus. Bahkan yang terakhir bentrok saya yang salah karena sudah tahu dijadwalin tapi ternyata ada agenda keluar gitu. Sehingga saya mohon maaf, dan alhamdulillah hari ini seizin Allah kita bisa bertemu, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti ini memantapkan keimanan dan keislaman kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dengan tegas jelas mengatakan bahwa memang kehidupan itu hari ini dan besok adalah kematian. Kata-kata yang cukup singkat, padat, tepat dan mengena kepada kita bahwa kita harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita itu dua kesempatan. Bahkan dua kesempatan ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala juga beri kesempatan kepada orang-orang sebelum kita. Banyak di antara kita yang lupa bahwa kesempatan yang namanya kehidupan ini masuk dalam kategori yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang riwayatkan Imam Muslim, iftanin khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 sebelum datang 5. Di akhir hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, manfaatkan masa hidupmu sebelum masa mati, karena ada 2 masa memang yang harus dijalani, harus dilewati oleh kita sebagai seorang mukmin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak akan pernah lupa bahwa kita adalah orang-orang yang pernah menjalani masa-masa seperti ini. Ya. Siapa di antara jamaah di sini yang enggak melewati masa ini? Tidak ya, semua pasti menjalani masa ini. Dan masa ini juga tidak lama, karena tidak ada yang selama-lamanya. Jangan lupa bahwa dunia itu fana, dia tidak abadi, dia berubah. Maka kemudian kita pun melewati masa ini dan berakhir, masuklah ke masa seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang masih menyimpan foto-foto kecil misalnya, coba mungkin ada pentingnya di rumah saya itu album dari mulai
Saya masih kecil sampai terakhir ini dikumpulkan oleh ibu saya. Tadi malam ibu saya sedang sakit dan ibu saya alhamdulillah tinggal di rumah saya. Saya sudah ikrar sama ibu saya dengan kondisinya sakit seperti itu, saya ingin Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada saya untuk menikmati masa sisa-sisa itu bersama bersama saya. Nah, oleh karena itu ibu saya tadi malam cerita, ini lihat ini foto kamu masih kecil. Dia tunjukkan album-album lama gitu ya. Dan dia buka album-album lama itu rasanya cukup penting bagi kita untuk memutar kembali jarum jam. Ternyata kita itu dulu seperti itu, lemah, tidak berdaya, dan tidak mengerti apa-apa. Dan tidak juga kita sadarkah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberi kepada kita jalan-jalan masing-masing. Dan setiap orang memiliki jalan hidup masing-masing. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan harta. Dan ini justru menyebabkannya mendapatkan rahmat Allah. Ada orang yang menurut kita sekarang, Masya Allah, rasanya nggak mungkin dia masuk surganya Allah. Sebut kriminal apa yang belum pernah dia lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rutin 2 bulan 1 kali itu ngisi di penjara di daerah Gunung Sindur. Di penjara Gunung Sindur itu sekarang ada Bang Gayus, ada di sana dan selalu hadir rutin kajian. Yang kedua ada Allah yarham, semoga Allah merahmati Ustadz Abu Bakar Basir, tapi beliau tidak bisa keluar untuk ikut kajian, bahkan dengar kabar terakhir sholat Jumat saja pun tidak diizinkan, jadi di bilik penjara begitu. Dan satu lagi yang menjadi bahan renungan kita hari ini tentang jalan hidup masing-masing itu adalah Allah yarham, semoga Allah merahmati yang namanya Freddy Budiman. Pada saat saya ngisi pengajian di penjara Gunung Sindur, di sini dekat, ya, saya lihat ada orang yang berjubah putih, terus kemudian berjanggut dan pakai koplok putih begitu ya. Kemudian nangis dari mulai saya ngisi pengajian sampai di akhir nangis terus. Saya nggak kenal siapa beliau, betul-betul karena saya nggak ngerti gitu, nggak update juga berita tentang beliau. Saya tanya sama sipir gitu, Mas, tahu itu siapa yang nangis itu? Saya lihat jamaah semuanya nggak seperti ini, sesegukan dari tadi pagi, dari pertama ngaji sampai akhir itu nangis terus. Dan begitu selesai langsung dibawa sama sipir, langsung masuk lagi. Beliau bilang, Ustadz nggak kenal itu siapa? Itu Freddy Budiman, Ustadz. Freddy Budiman, oh siapa dia? Saya nggak kenal. Ustadz pernah dengar ada orang yang badannya di penjara tapi bisnis narkobanya berputar ratusan miliar. Nah ya, dengar. Ustadz pernah dengar badannya di penjara, tapi dia bisa mengundang wanita, kemudian untuk berpesta pora di balik bilik penjara. Iya, pernah dengar. Itu dia orangnya. Oh. Nah, tapi kenapa dia nangis? Nah, ternyata singkat cerita, akhirnya kita pun mendapatkan pelajaran, ternyata beliau ini diuji dengan jalan hidupnya yang berbeda dengan jalan hidup kita. Dia berawal dari kekelaman, dia berawal dari kegelapan, dan di akhir hidupnya pukul 5 pagi sipir yang dieksekusi untuk mengeksekusi tembak matinya datang. Ba'da sholat subuh itu ceritalah sipir ini setelah ini kejadiannya lompat gitu ya, ceritanya disingkat lompat baru-baru ini berapa bulan yang lalu. Ternyata apa? Sipir itu ngabarin kepada Freddy Budiman bahwa nanti malam pukul 1.45 dia dieksekusi gitu. Jalan hidup yang menurut saya luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu kapan matinya. Dia tahu kapan titik akhir hidupnya. Dia tahu ujung perjalanannya. Akhirnya apa? Dari mulai ba'da subuh sampai jam 1.45 dia menitiskan air mata sehabis-habisnya, dia memohon munajat kepada Allah. Dan di akhir hidupnya dia kemudian pada saat sebelum dieksekusi mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betapa indahnya jalan dia. Dan betapanya ruginya kita, kemudian kita mengatakan bahwa ih pengedar narkoba, ih tukang main perempuan, ih tukang makan riba, ih tukang maksiat, ih tukang main perempuan dan seterusnya. Padahal sadarkah kita bahwa kita belum tentu sebaik mereka di ujung perjalanan kita?
Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa setiap orang itu punya jalan hidup masing-masing. Ada yang diuji dengan hartanya, tapi ada yang diuji dengan kekayaannya. Alhamdulillah bukan di Latinos ya, bukan di Latinos, di tempat lain. Saya pernah ngisi di sebuah rumah, Masya Allah itu rumah, bagus banget. Dan setelah ngisi itu saya jalan-jalan ke dinding-dindingnya karena saya tertarik di dindingnya itu banyak foto-foto gunung-gunung. Kemudian saya tanya sama si pemilik rumah gitu. Pak, rumahnya bagus banget, tapi yang lebih bagus lagi, ini ada foto-foto gunung ini siapa Pak? Adventurer. Apa kata beliau? Saya Ustadz. Ini Gunung Fuji Ustadz. Ini Gunung Mahameru. Pokoknya sebut saja gunung manapun sudah pernah. Minimal dia sudah pernah berangkat ke sana. Singkat cerita, begitu ngobrol-ngobrol ternyata terdengarlah suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu terdengar suara azan, lantas kemudian otomatis saya katakan, Pak, bareng yuk ke masjid yang jaraknya sekitar hanya 500 meter dari rumahnya. Bareng yuk Pak, bareng mobil saya atau nanti kita naik motor gitu, udah azan setelah pengajian keluarga. Lantas apa kata beliau? Ustadz, duluan aja, nanti saya nyusul kemudian. Nah, begitu saya sholat, ternyata begitu sholat, jamaahnya cuma 7 orang. Begitu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, beliau tidak ada bersama kita. Begitu pulang ternyata apa? Beliau masih asik dengan komputernya. Ada orang yang diuji dengan demikian gitu. Jalan hidupnya begitu. Dia tidak diuji dengan kemiskinan. Dia tidak diuji dengan kemaksiatan sebagaimana tadi Allah yarham Freddy Budiman. Tidak, beda lagi jalan hidupnya. Ada lagi yang diuji dengan berbagai macam kesulitan. Sudahlah ekonominya berat, anak nggak punya, ya, konflik orang tua, bahkan kemudian istrinya pun akhirnya meninggalkannya. Ujiannya juga berbeda. Tapi fahamilah, siapapun ujiannya dengan cara apapun, semua pasti sama. Apa kesamaannya? Bermuara pada titik yang sama, bahwa kita ini sesungguhnya sedang menunggu titik akhir kepulangan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sering saya cerita di pengajian saya bahwa ini laptop ini jadi saksi. Sekitar 4 tahun lalu saya ngisi bareng dengan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Jadi pada saat saya ngisi pengajian begitu selesai, kemudian beliau, saya masih ingat banget, beliau pencet-pencet pundak saya dari belakang gitu. Terus dia bilang, Ustadz, antum kalau ngisi materi pakai PowerPoint Ustadz ya? Iya, itu jadi ciri khas antum. Ah enggak juga Ustadz, sebenarnya ini supaya lebih mudah aja difahami. Oh, boleh nggak saya minta materinya? Almarhum bilang begitu. Akhirnya saya bilang apa? Antum ada flash disk nggak? Akhirnya dia datang, kemudian bawa flash disknya. Boleh nggak di-copy? Begitu di-copy, apa kata beliau? Almarhum, Ustadz itu materi banyak banget, boleh nggak semua? Boleh, ambil semua buat antum. Begitu mau saya copy, beliau bilang, Ustadz kayaknya nggak keburu kalau di-copy semua nih. Karena saya ba'da asar mau ngisi lagi. Akhirnya apa saya bilang, gini aja Ustadz, saya main ke rumah antum aja, insya Allah dengan senang hati. Kita ketemu di sini berarti ada manfaat dari pertemuan ini, insya Allah. Baik Ustadz, di copy, ditinggal, beliau di depan pintu, beliau pesan kepada saya. Apa kata beliau? Ustadz Fatih, benar serius main ke rumah saya. Iya, insya Allah, senang Ustadz bisa main ke rumah antum. Saya bilang, enggak, jangan-jangan antum karena kesibukan enggak sempat. Jangan-jangan ini pertemuan terakhir kita Ustadz. Dan benar Bu, ya, 2 minggu setelah pertemuan itu, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Flash disknya belum diantar. Jadi saya datang antar ke flash disk itu ke rumah pada saat saya menjenguk almarhum. Dan flash disk itu saya titipkan kepada keluarganya. Artinya apa? Begitu cepatnya waktu, begitu tidak sangkanya kita. Padahal kita sudah janji secepat itu. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada pengumuman dari masjid sebelum kita lanjutkan. Mohon bisa maju ke depan lagi mungkin supaya jamaah yang di belakang bisa kebagian tempat. Mungkin bisa lebih merapat ya. Mudah-mudahan yang hadir bisa mendapatkan manfaat semuanya. Ya. Oleh karena itu, ya, betapa singkat pertemuan itu, gitu. Ya. Saya masih ingat wajah beliau, saya masih ingat parfumnya. Kalau saya hirup sekarang nih, saya masih ingat karena almarhum itu kalau pakai parfum memang suka
lebih banyak dan saya ingat parfumnya, saya ingat kacamatanya dan saya ingat banget beliau itu mencet-mencet pundak saya dan setelah itu 2 minggu kemudian beliau kemudian pulang dan kita pun akan menyusulnya. Baru-baru ini kita juga dapat pelajaran misalnya Ananda ya dari Bunda Irena Handono misalnya. Pada saat beliau ini sakit ya, anaknya ini almarhum ini, anaknya almarhum ini adalah anak Bunda Irena yang ketiga, paling kecil, laki-laki. Nah, pada saat kemudian sakit itu alhamdulillah saya berkesempatan menjenguk. Itu beliau itu Masya Allah keringetan. Ya, ternyata ada radang di usus. Jadi bilang, dia nunjukin HP. Ustadz, ini foto usus saya Ustadz. Nih lihat. Nah ini Ustadz. Wah merah gitu ya Mas? Iya Ustadz. Sambil keringat saya bilang, Mas itu keringatan kenapa? Gak tahu Ustadz, pokoknya keringat saya ngocor terus ini. Itu di kursi saya pegang-pegang, saya masih pencet-pencet. Bahkan saya bilang, foto-foto lain mana Mas? Ini Ustadz. Nah ini kalau usus yang normal kan kayak gini. Nah usus saya kayak gini. Ya Allah Mas ini merah begini, radang berarti. Iya Ustadz, itu sambil ngerap-ngerap keringatnya, basah itu. Bunda Irena Handono ada di sebelah, saya pegang-pegang tangannya, saya pencet-pencet. Ya, kemudian saya bilang apa? Mas, gak apa-apa, insya Allah sembuh Mas. Yang lebih berat dari itu juga sembuh. Dan apa kata beliau? Ya Alhamdulillah Ustadz kalau diberi kesembuhan. Kalaupun tidak, ya bisa jadi ini mudah-mudahan kebaikan buat saya penggugur dosa. Benar. Begitu setelah ya saya pulang, langsung 2 hari dari situ dapat kabar dari Umi Irena Handono, anak yang saya pegang-pegang itu, yang keringatnya saya juga bantu ngelap pakai kapas, pakai tisu itu, ternyata sudah menemukan ya fase perjalanan hidupnya yaitu kematian. Begitupun kita yang hadir di sini. Ya, begitupun kita yang hadir di sini. Makanya ketika diundang sama Latinos, saya bilang Mas, insya Allah saya hadir. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saya ini juga bakal pulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah mungkin nanti akan dapat informasi di sosial media atau nanti di WA. Ya mungkin dalam waktu dekat saya nggak tahu karena doa saya kepada Allah selalu bilang apa? Ya Allah wafatkan hamba dalam kondisi dakwah, dalam perjalanan menuju dakwah atau pulang dari kajian dakwah. Nah bisa jadi ini saya bilang sama Pak Yusri, ini pengajian saya terakhir, maka saya ACC jadwalnya saya ngisi. Kenapa? Karena memang benar tidak ada yang tahu kapan kemudian titik kehidupan terakhirnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan pernah merasakan yang disebut dengan al-maut atau kematian itu. Jadi kematian itu nggak usah ditakuti dan nggak pantas ditakuti. Karena kematian itu satu, dia bukan akhir dari segalanya. Justru kematian itu adalah awal dari kehidupan baru yang lebih panjang. Bahkan selama-lamanya. Tolong diingat, jadi kematian itu bukan akhir. Tapi kematian itu justru awal babak baru di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberi keabadian kepada kita, apakah keabadian kebahagiaan ataukah keabadian kesengsaraan. Jadi kematian itu tidak perlu ditangisi, kematian itu tidak perlu ditakuti karena kematian itu justru babak baru kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sadar bahwa kematian itu adalah babak baru, maka pertanyaannya makin yakinlah kita bahwa ajal itu la yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdimun. Dia tidak bisa dipercepat karena ingin buru-buru. Misalnya ibu karena sakit, kanker, kemudian stres, terus ibu bilang, udah saya mati aja deh, minta mati aja deh, udah gak kuat nahankan sakit kanker ini. Allah belum berkehendak, maka tidak bisa dipercepat. Allah ingin memperlambat itu atau kita ingin memperlambat itu, kita sembunyi di gedung yang tinggi. Sebagaimana Saddam Hussein, dia bersembunyi di lubang tanah, di lubang semut sekalipun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aina matakunu yudrikukum, ya. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendapati kamu. Walaupun kamu itu berada di benteng yang kokoh sekalipun. Walaupun kamu berada di lubang semut sekalipun. Kalau memang sudah waktu, sudah selesai waktunya.
Catatan kedua, yang pertama kematian adalah bukan dari akhir, tapi kematian itu adalah gerbang awal. Dan catatan kedua, kematian itu sebabnya adalah ajal, bukan sakit, bukan kecelakaan, bukan tabrakan, bukan kelindes, bukan yang lain-lainnya. Sebab kematian itu asbabnya adalah ajal. Jadi kalau ajalnya belum datang, mau kelindes grek, mau kemudian jatuh dari pesawat, mau kemudian tergiring, kemudian pakai kayu ya karena korban tsunami, kemudian sampai laut Hindia misalnya, tidak akan mati. Kenapa? Ajalnya belum datang. Nah, siapakah yang menentukan ajal ini? Dialah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan ajal datang itu misteri bagi kita. Sebagaimana rizki, nggak tahu. Ya, Bapak Ibu sudah dengar kabar ya di gedung Arkadia itu. Saya rutin ngisi di situ. Ada orang Nestle di sini. Saya ngisi rutin di Nestle, kajian perkantoran. Setelah saya ngisi itu, kejadiannya sekitar 3 minggu. Ada seorang anak wanita, kemudian dia menaiki lift Nestle loh Bu. Liftnya aja keren banget, cantik liftnya. Ya, transparan semuanya, gedungnya cantik. Ya, begitu naik, ternyata apa? Tali liftnya putus. Siapa yang sangka? Jadi tali liftnya, dan herannya kalau tali lift putus, setahu saya itu masih ada tali cadangan yang membuat dia masih nyangkut. Ini enggak, talinya putus dari lantai, saya lupa lantai 4 atau lantai 5 itu langsung ke bawah begitu. Itu ngebanting. Dan seketika itu yang di dalam itu juga langsung wafat. Siapa yang sangka? Padahal baru pulang meeting itu. Ya, baru pulang meeting. Liftnya itu liftnya bagus ya, SOP-nya terjaga, tapi kisah yang luar biasanya apa? Ternyata ayah dari almarhumah ini baru saja wakaf mobil ambulan di masjidnya. Subhanallah ya Bu. Jadi ayahnya bilang apa? Masjid kita kayak Latinos gini, masjid kita apa yang kurang? Mobil Pak, mobil apa? Mobil jenazah. Ya udah, saya wakaf 1 mobil jenazah gitu. Kemudian diwakafkanlah mobil jenazah itu. Begitu mobil jenazah itu diwakafkan, hanya sekitar 3-4 hari mobil itu masih bagus, masih plastikan, anaknya yang kemudian menempati mobil itu. Itulah pelajaran dari kita, dari pelajaran dari sini bahwa apa? Ajal itu la yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdimun. Dan dia nggak bisa dipercepat, nggak bisa diperlambat. Contoh lagi, ada orang ya di Palestina, ini Palestina ini. Dia meledakkan bom syahid. Jadi bukan bom bunuh diri ya. Karena Bapak Ibu harus paham yang namanya istishad, ya, bom syahid bukan bom bunuh diri. Bunuh diri haram dalam Islam dan tidak akan mungkin dilakukan oleh para mujahid. Karena mereka paham apa hukum bunuh diri. Bom bunuh diri itu istilah untuk memalukan umat Islam bahwa sudah tidak ada harapan lagi bunuh diri. Itu bukan bom bunuh diri, itu istishad. Istishad itu bom syahid. Apa itu bom syahid? Dia pakai alat itu di badannya, ya, dia datang ke sebuah tempat, resikonya dia mati gitu. Bukan bom bunuh diri. Jadi dia datang misalnya ke restoran orang Yahudi, kemudian dia duduk di situ, dia pura-pura makan, kemudian dia ledakkan dirinya, efeknya dia mati. Diceritakan di sebuah tempat di Haifa, di Palestina, ada seorang aktivis Hamas, dia meledakkan bom bunuh diri, dilalahnya. Nah itu kalau orang Jawa bilang, bomnya meledak, orang Israel banyak mati, dia cuma terlempar, badannya tidak ada kerusakan. Artinya apa? Artinya harusnya mati. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kesempatan kepada dia untuk menemukan ajalnya, maka dia tidak akan mati. Maka catatan kedua dari kematian adalah dia tidak bisa dipercepat, dia tidak bisa diperlambat. Dan kematian itu adalah bahwa dia bukan akhir, tapi dia awal, gerbang awal. Maka catatan yang ketiga adalah bahwa kematian itu adalah mutlak milik Allah. Dia bisa datang kepada siapapun, dimanapun, sebagaimana saya sering putar tayangan satu ini, dan ini sudah ditonton oleh puluhan juta orang viewer di YouTube. Ini seorang pemain bola, yang pemain bola itu jatuh, kemudian dibanting-banting oleh malaikatul maut, lehernya ditarik ke belakang, kemudian dilipat-lipat oleh malaikatul maut, kemudian ditekuk ke belakang,
dan akhirnya orang ini meninggal dunia pada saat dia sedang main bola. Siapa yang sangka? Siapa yang menduga? Dan ini direkam secara tidak sengaja, ya, unregistered hypercam. Jadi secara tidak sengaja ada orang ngerekam, tiba-tiba dapat video kayak gini gitu. Ya, Masya Allah, itu orang-orang pada heran, ada apa dengan orang ini, ditarik seperti ada yang menarik ke belakang. Kemudian ditekuk badannya, kemudian dilipat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung wafat pada saat detik itu juga. Masih ingat Haji Mas Said almarhum? Sorenya main futsal. Pada saat main futsal, kemudian abis maghrib, dia cerita ke istrinya, dia bilang apa? Mah, dada kok sesak ya? Habis isya langsung udah nggak ada lagi. Itulah ajal gitu. Begitu cepat. Ya. Karyawan Giant Botani Square, sama juga Pak. Jadi saya ngisi pengajian pagi, Giant Botani Square. Jadi kalau kita keluar, belok kanan, Tugu Kujang itu ada Giant. Nah, saya rutin ngisi di situ setiap Kamis pagi. Nah, saya ngisi rutin di situ, materinya peta perjalanan hidup manusia. Saya bilang apa? Jangan-jangan ini pengajian terakhir kita. Jangan-jangan bener, ini terakhir kita. Bener rupanya. Sorenya orangnya juga sama, main futsal. Bukan berarti saya bilang main futsal sebab dari kematian. Bukan. Pulang dari sini mau diajak futsal, malah Bapak bilang, jangan nanti mati. Bukan. Ya, tapi kebetulan pas saya ngisi, sorenya karyawannya main futsal. Kemudian apa yang terjadi? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, wafat satu orang. Langsung ditelepon saya sama manajer HR Giant. Ustadz, tadi materinya tentang apa? Emang kenapa Bu? Ada karyawan kita satu orang yang meninggal dunia sorenya karena paginya Ustadz nyampaikan materi itu. Takutnya dia jantungan Ustadz. Bukan. Karena memang waktunya sudah tiba. Bapak Ibu, ya, ada yang orang Medan. Coba ngacung. 1, 2, 3. Lahir dan besar di Medan, sama dengan saya. Ya. Pernah ingat kejadian jatuhnya pesawat Mandala? Masih ingat? Nah, ini ada kisah menarik dan ini kisah nyata. Jadi pesawat itu ya ditumpangi oleh Gubernur Allahyarham Raja Inal Siregar. Gubernur Sumatera Utara. Satu lagi yaitu mantan gubernurnya. Nah, singkat cerita, ternyata salah satu penumpang itu adalah kakak dari teman SMA saya. Jadi kakak teman SMA saya. Ya. Ceritanya gimana? Jadi gini, rumahnya itu bersampingan dengan bandara. Ya. Dia di SMA 2, saya waktu itu SMA swasta di Medan gitu. Nah kemudian dia bilang sama adiknya, Dek, tolong bangunkan kakak jam sekian. Karena kakak ada MOU di Jakarta sekian miliar. Kalau ketinggalan pesawat, kamu yang tanggung jawab ngurusin itu semua. Baik Bang. Akhirnya apa? Kakaknya bilang apa? Adiknya bilang apa? Kenapa nggak berangkat sekarang aja Bang? Nanti tidurnya di ruang tunggu. Apa kata dia? Tenang aja lah. Dari bandara ke rumah juga dekat kok. Akhirnya ngantuknya luar biasa kata beliau tuh. Akhirnya gimana? Beliau tidur di kursi itu. Beliau tidur karena masih jadwalnya masih agak lengang dan kemudian dari bandara ke rumah itu dekat bisa naik motor. Akhirnya tidur. Kalau kata orang Jawa dilalahnya kok adiknya juga ngantuk. Jadi dia yang disuruh jaga supaya bangunkan abangnya di pukul sekian, adiknya juga nonton TV ketiduran di depan TV. Akhirnya apa yang terjadi? Adiknya kemudian tersentak, begitu tersentak kakaknya juga tersentak, ternyata benar sudah ketinggalan jadwal pesawat, abangnya berdiri, maklum orang Medan. Tensi. Ustadz klaim aja itu aja, Ustadz aja kali. Ya, saya enggak tensi. Akhirnya begitu dia berdiri, kemudian dia bilang apa? Kamu tahu sekarang sudah jam berapa? Lihat ini, saya sudah ketinggalan pesawat. Adiknya itu, sekarang orangnya masih ada, ditampar sama abangnya. Ditampar. Begitu ditampar, kemudian dia lari, dia kejar pakai motor, mudah-mudahan masih kejar. Doa orang yang kalau ketinggalan pesawat apa? Siapa yang tahu? Berarti pengalaman. Delay. Itu ya manusia tuh Pak ya. Pada saat yang dia bersalah, dia bilang apa? Ya Allah mudah-mudahan delay, gitu kan? Tapi pada saat kemudian pesawat yang salah, apa kata dia? Kurang ajar Garuda, gitu kan? Masya Allah manusia itu. Pada saat dia salah, dia bilang apa? Ya Allah delay, tolong ya Allah delay.
Dia naik, dia kejar itu motor, begitu sampai bandara di security ditahan sama security. Mau kemana Pak? Saya mau terbang ke Jakarta, pesawat Mandala yang terbang. Jam berapa? Yang jam sekian, saya lupa jamnya itu. Kemudian apa? Dia bilang, Bapak apanya? Saya penumpangnya. Masya Allah, Bapak lihat itu asap yang hitam itu? Di daerah itu tuh lihat itu hitam. Iya, itu pesawat yang Bapak harus tunggu. Apa itu rahasianya? Ajal itu la yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdimun. Dia nggak bisa kalau mau dipaksa-paksa pun. Kalau memang bukan waktunya, Allah akan merekayasa agar tidak waktunya. Bapak Ibu tahu, ketika akan dieksekusi mati, Allah yarham Freddy Budiman, ada orang 7 yang harus dieksekusi yang sama kan? Masih ingat nggak beritanya? Kejaksaan Agung kan menangguhkan. Padahal apa? Sama, harusnya sama-sama dieksekusi. Tapi Allah menetapkan beda. Kejaksaan Agung mencabut kepada yang 7 orang ini, kemudian mengeksekusi kepada yang 1 orang ini, Freddy Budiman sendiri. Oleh karena itu, kejadian ini akhirnya gimana? Akhirnya Masya Allah, abangnya ini kemudian ngelihat dan bersyukur, dia balik lagi ke rumah, dia peluk adiknya. Dia bilang apa? Makasih deh, makasih. Andai saja kamu tadi bangunkan abangmu, apa yang terjadi? Apa kata adiknya? Yang dia adalah teman SMA saya. Dasar udah kayak gini gua tampar juga lu. Orang itu kalau sudah kejadian, dia bilang apa? Alhamdulillah. Dia nggak tahu ada apa di balik itu. Dia nggak ngerti rekayasanya Allah. Ternyata Allah masih memberi kesempatan untuk menghirup udara dunia. Ibu-ibu masih ingat ceritanya? Itu pesawat. Itu hanya baru tinggal take off saja dari Polonia. Jadi begitu dari touch, begitu terbang, sayapnya satu meledak. Masya Allah ya. Saya bisa ngerasakan Bu perasaan orang di dalamnya. 6 bulan lalu saya naik pesawat, itu dari atas mau pulang ke Medan, bapak saya sakit, begitu mau turun, pesawat itu nggak bisa turun karena udara buruk. Ya, mungkin kalau ada pilot di sini udah biasa. Kalau saya nggak biasa. Akhirnya gimana? Nggak bisa mendarat. Apa kata pilotnya? Mohon maaf, menurut standar keamanan ini bandara yang baru, ya Kuala Namu tidak bisa mendarat, sehingga kita menunggu sampai bisa mendarat. Naiklah pesawatnya Bu. Terus gimana? Muter-muter. Berapa lama? 1 jam. Kalau nggak percaya boleh lihat di Instagram saya videoin. Saya sempat videoin itu kenapa? Jangan-jangan ini benar ya kejadian saya terakhir di sini nih. Nah, ketika orang dalam keadaan begitu gimana? Semua berzikir, satu pesawat, bahkan sebelah saya, row sebelah itu, ibu-ibu pingsan. Pramugarinya repot Pak, kenapa? 1 jam, itu kalau terbang lagi sudah sampai Padang lagi Pak, muter-muter. Begitu mau turun, kita siap-siap untuk mendarat, ternyata nggak bisa. Naik lagi, sejam Pak. Ibu ini pingsan, apa katanya? Sebelum pingsan ibu ini saya masih ingat, ibu ini ngomel. Apa dia bilang? Gimana kalau bensinnya habis? Gimana kalau kita... Panik Pak, bayangkan muter di atas sejam Pak, nggak turun-turun. Nah orang kalau sudah seperti itu paniknya luar biasa. Di depan saya Masya Allah itu yang pakai tank top, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati saya orang pakai tank top masih ingat Allah juga. Ya masih ingat ketika apa? Ketika dalam kondisi begini, saya saja yang sama seperti antum manusia biasa, itu keringetan. Saya bilang apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahilazim, subhanallah. Dan ketika dia muter di atas pesawat itu bukan kemudian posisinya tenang karena awannya gede-gede, jadi pung. Itu yang buat ibu itu pingsan. Dan ternyata apa? Begitu 1 jam lewat 10 menit, pesawat ini alhamdulillah bisa mendarat. Dan ternyata apa? Orang yang tadinya pakai tank top itu Allahu Akbar, begitu turun langsung tongsisnya. Masya Allah, Rabbi saya bilang. Manusia benar ya, tadi begitu di atas dia bilang Allahu Akbar, rasanya udah gak ada pegangan lagi kecuali Allah. Karena rasanya apa? Ajal itu sudah di depan matanya, tapi kemudian begitu mendarat, wah langsung dia lupa lagi siapa yang menolongnya. Inilah manusia, inilah mereka lupa bahwa ajal itu la yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdimun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama bagi yang punya Quran, silahkan dibuka Quran surat Al-Baqarah. Ayat ke-28, ini kita coba bedah sedikit. Bagi yang tidak punya Quran nggak apa-apa, atau sedang mungkin haid dan yang lainnya, atau sedang tidak berwudu misalnya, boleh melihat di ayat di layar saja. Ya. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum.
summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tanya, kaifa takfurun. Kalau terjemahan bebas ya, bukan terjemahan tafsiriyah. Jadi ini lagi rame tadi ya di grup tuh ya, Al-Maidah 51, bahaya sebarkan. Bahaya sebarkan. Jadi yang nggak ngerti juga sebarkan, semua sekarang sebarkan tanpa mengetahui esensinya. Ya, akhirnya bingung ya. Yang lebih parah lagi waktu acara Ustadz Bahtiar Nasir dan Ustadz Yusuf Mansur dibuat poster, dibuatkan poster Pak. Ya, dibuatkan poster katanya ada acara di Istiqlal. Ya kita disebar aja begitu. Ya, padahal Pak nggak teliti, nggak ada nomor kontak personnya. Yang siapa yang tanggung jawab kalau ada apa-apa? Akhirnya Pak sebarkan, datanglah jamaah ke masjid. Ternyata Pak nggak ada kajian apa-apa. Jadi kita ini zaman sekarang, kalau ada berita tentang apapun, kalau tidak paham, jangan disebar. Udah cukup diem. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta. Siapa dia? Selalu menyampaikan apa saja yang dia dengar. Dengar sebar, dengar sebar. Dengar katanya Ustaz Fatih Karim sesat, sebar. Kemarin saya diblok di Masjid Emerald. Ya, padahal saya rutin, bahkan mohon maaf, seluruh pendiri Masjid Emerald itu ngaji pertamanya dengan saya. Dan saya dan Ustadz Felix juga yang ikut membantu penggalangan dananya. Tiba-tiba ada Ustadz baru datang, kemudian dihasut, katanya apa? Akidah Ustadz Fatih Karim itu nggak lurus. Beliau ini orang sesat. Ya, saya langsung temuin tuh Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz, saya bilang. Waalaikumsalam. Saya mau tabayun Ustadz. Antum bilang saya sesat. Saya sesat di mana? Tunjukkan mana kesesatan saya. Wajib bagi antum menunjukkan kesesatan saya. Saya 22 tahun dakwah dan saya sudah banyak dikenal orang. Kalau saya sesat dari dulu, mungkin saya sudah nggak sempat bertemu antum sekarang. Apa sesatnya saya? Oh iya Ustadz, ini masalah pembahasan dalil begini-begini. Oke, ada baiknya antum sampaikan ke saya. Kenapa antum kemudian ngomong ke jamaah, ke bagian DKM, sehingga DKM kemudian menghentikan pengajian saya? Akhirnya apa? Gini aja Ustadz. Antum bertanggung jawab terhadap kata-kata antum. Akhirnya saya tantang debat publik terhadap perkataan yang antum sampaikan. Tetap kesesatan saya. Apa kata beliau? Gini aja Ustadz. Yang mudah-mudahan gak terjadi di Latinos ya. Nauzubillah min zalik ya. Saya udah pesan tuh sama Masjid As-Sof. Saya bilang apa? Masjid As-Sof, kita ini bangun masjid mudah. Bapak Ibu tahu, satu hari penggalangan dana itu, ya, saya sama Ustadz Felix galang dana, satu hari lebih kurang dapat 3 miliar tuh. Gak sampai satu hari 2 jam Pak. 3 miliar, sekarang udah dibangun. Akhirnya gimana? Udah gini aja Ustadz, saya ajak antum debat publik. Kalau enggak kita di DKM saja. Jadi pengurus DKM sama saya jelaskan kesesatan saya di mana. Akhirnya beliau bersedia, ya, saya ajak sahabat saya, ya, kita jelaskan tentang dalil pembahasan tentang hadis ahad dan yang lainnya, turunan tentang perbedaan para ulama tentang hadis ahad. Kita punya sekitar 86 ya, PowerPoint menjelaskan itu. Enggak benar. Bahkan akhirnya Masya Allah, Alhamdulillah ya, Ustadz yang mengatakan ini dia orang mukhlis ternyata. Orang yang ikhlas, baik kok. Apa kata beliau? Berarti mulai hari ini saya cabut pendapat saya. Dan gak benar kalau Ustadz Fatih itu sesat. Kan enak gitu Pak. Nah ini kita nih zaman sekarang sebar. Akhirnya masyarakat resah. Ya, kalau udah resah gimana? Wah sudah deh. Ya, kondisinya makin parah. Nah, jadi singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa ta'furuna billah?" Allah menggunakan kalimat tanya, "Kaifa ta'furun?" Bagaimana kalian bisa durhaka kepada Allah? Kok bisa ya, istilahnya gitu. Kok bisa ya kalian itu membangkang sama Allah ya? Kok bisa ya kalian itu menolak aturan Allah ya? Kenapa? Wa kuntum amwatan, padahal dulu kalian itu mati, ya. Fa ahyakum, lalu kami hidupkan. Maka mendengar ayat ini kita bingung, dulunya mati lalu dihidupkan, maksudnya apa? Dan ternyata benar. Ketika istri saya hamil itu, kemudian di USG, apa kata saya? Dokter, bayi saya gimana kondisinya? Belum Pak, masih segumpal darah. Ya, itu kalau dikuret yang keluar darah segini, darah aja. Mati atau hidup? Mati, bangkai. Benar Allah. Sadaq Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apa kata Allah? Dan Allah katakan fa'ahyakum, lalu Allah hidupkan. Ya, Allah hidupkan. Ini sekarang. Masya Allah ya, hanya segumpal darah tiba-tiba punya mata bisa nangis. Punya hati bisa kangen.
Ibu-ibu pernah ngerasakan rasa kangen ya? Kangen. Coba, tadinya segumpal darah, Bu. Allahu Akbar. Tadinya segumpal darah, punya rindu, punya cinta. Naksir, tiba-tiba bisa ketawa, itu darah tadi nih. Segumpal darah ini tiba-tiba bisa ada kangen, bisa ada impian. Bayangkan apa kata Allah? Fahyakum summa yumitukum. Kemudian kalian akan dimatikan lagi. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa kematian itu ada dua. Kematian yang pertama di alam rahim ibu kita, yakni segumpal darah tadi. Dan kematian yang kedua itu adalah alam kubur. Setelah kehidupan yang pertama. Berarti setelah ini kita akan menjemput kematian kita yang kedua. Dan perhatikan ayatnya. Summa yuhikum, summa ilaihi turja'un. Kemudian kembali dari kematian kalian tadi yang kedua. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada kami semuanya. Ingat Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semuanya. Dan perhatikan tolong susunan ayat ini. Adakah kematian yang kedua ketiga kalinya? Adakah kematian setelah yuhyikum yang kedua? Adakah kematian lagi setelah kehidupan ini? Yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ada kematian lagi enggak? Ada kematian lagi enggak? Enggak ada. Artinya apa? Disinilah keabadian. Jadi ibu-ibu yang ingin cantik selamanya di sini. Bapak-bapak yang ingin bahagia selamanya di sini. Orang-orang yang ingin hidup mewah selamanya, mau makan apapun ada di sini. Orang-orang yang penuh derita, kesengsaraan, bahkan dalam hadis Rasulullah SAW ada seseorang yang hidupnya paling berbahagia, kata Rasulullah SAW. Paling bahagia, bahagia. Sebut bahagia apa yang dia tidak ada? Semua dia punya, bahagia banget. Begitu diambil dari neraka jahanam, setelah diangkat, masukkan neraka jahanam sebentar saja. Diangkat, apa kata Rasulullah SAW? Ditanya, wahai fulan, adakah engkau pernah merasakan kebahagiaan sebelum ini? Maka orang itu kemudian mengatakan, tidak ya Allah, kami tidak pernah merasakan kebahagiaan sebelum ini. Apa maksudnya? Saking pedihnya azab nar jahanam, sampai-sampai kebahagiaan yang begitu rupa, lupa semua. Sebentar loh, cuma diginiin doang. Paling bahagia, sebut bahagia apa yang dia nggak punya. Paling bahagia, dicelupkan sebentar, diangkat oleh Allah, ditanya, wahai fulan, pernahkah engkau merasa kebahagiaan sebelum ini? Apa katanya? Tidak ya Allah, kami tidak pernah merasa. Lupa, saking sakitnya, dan itu selamanya. Dan orang-orang yang paling menderita, sebutkan penderitaan apa yang dia tidak pernah rasakan. Dikhianati suami, dikhianati anaknya, bahkan dipidanakan oleh anak kandung sendiri, ribut sama orang tua sendiri, bahkan semua, dia bilang apa? Sebutin aja masalah hidup antum apa? Kayaknya nggak ada yang nandingi masalah hidup saya, beratnya, saking beratnya ujian hidupnya. Apa kata Rasulullah SAW? Diambil, dicelupkan sebentar saja ke dalam surganya Allah, kemudian diangkat dan ditanya, wahai fulan, pernahkah engkau merasakan kesedihan sebelum ini? Apa kata beliau? Tidak ya Allah. Aku tidak pernah merasakan kesedihan apapun demi Allah. Bahagia aja tuh. Kenapa? Sebentar saja. Bagaimana nasib kita kalau kemudian selama-lamanya di sana? Kebahagiaan selamanya di sana, kesedihan selamanya juga ada di sana. Inilah maksud ayat summa ilaihi turja'un. Mungkin di antara Bapak Ibu di sini belum pernah dengar kabar saya cerita, mungkin sebagian sudah pernah, karena beberapa saya lihat sudah pernah dengar materi peta perjalanan hidup manusia. Gara-gara ayat inilah saya ke rumah sakit Tebet. Jadi ibu boleh nanti pulang dari sini ke rumah sakit, pilih boleh di sini apa? Rumah sakit banyak di sini. Tolong datang ke rumah sakit, bilang sama susternya, ada nanah nggak? Buat apa nanah? Tanya aja sama susternya, biasanya itu mungkin sisa-sisa bedah operasi, atau hasil darah-darah kotor yang sudah tidak dipakai lagi, biasanya kan mau dibuang tuh di sampah. Nah, biasanya sebelum dibuang tuh mereka masih ngumpulin, coba tanya. Di rumah sakit Tebet ada, saya pernah dapat. Nanti dikasih satu plastik impus gitu Bu. Nanah, sebagaimana kita ketahui, warnanya itu kekuningan. Kuningnya itu kenyal, dan dia ada hijau-hijau seperti alpukat. Campur susu dikit, nah seperti itu.
Coba dibayang-bayang, dirasa-rasa. Nah seperti itu, kemudian apa? Saya bawalah nanah mendidih ini ke rumah. Kenapa? Karena di Quran surat An-Naba, Allah katakan apa? Illa hamima wa ghasaqo. Minuman penduduk neraka adalah nanah-nanah yang mendidih. Akhirnya nanah itu saya taruh di kompor gas. Saya hidupkan kompor gasnya, cetek gitu. Begitu dihidupkan, mendidihlah dia. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh dicoba kalau nggak percaya. Nanah itu ternyata, saya juga baru tahu, dia kalau sudah mendidih, dia tuh gumpal. Kayak aci. Tahu aci, Bu? Aci mah orang Sunda, kanji, lem. Nah kayak gitu. Istri saya langsung turun dari lantai 2, dia bilang apa? Bi, bau bangkai apa ya Bi? Masya Allah, bau banget. Ya Allah, di mana ini Bi? Enggak, bukan bangkai Mi. Apa Bi? Abi, masak nanah mendidih. Istri saya bilang, Masya Allah, apa itu Bi? Ya Allah, itu mendidih, istri saya masuk langsung kamar mandi. Itu Pak, itu jam 5 saya panaskan. Makanan tadi pagi keluar, berarti kan dalam banget tuh muntah. Saya sampai pegang itu. Akhirnya gimana? Saya balik lagi, saya matikan kompornya, saya tuang di gelas. Ketika dituang di gelas, kemudian saya dekatkan begini, saya bayangkan apa? Ya Allah, ya Rabbi. Apakah hamba ini adalah salah satu orang yang akan meminum nanah mendidih ini ya Allah? Irhamna ya Allah, irhamna. Apa kata Allah di Quran surat yang lain? Mereka minum air yang mendidih ini seperti unta yang kehausan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, unta itu 100 mil nggak minum-minum Pak. Tapi unta kalau sudah kehausan, dalam satu ensiklopedia saya baca, dia 100 liter, itu 10 menit kalau unta udah haus Pak. Minumnya kayak gitu. Jadi bayangkan orang yang minum nanah mendidih ini, itu seperti unta yang kehausan. Apa kata Allah? Seperti kemudian unta yang kehausan. Dan setiap kali kulit mereka terbakar hangus, kami ganti dengan kulit yang baru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti di neraka jahanam, penduduknya itu hidup atau mati? Tahu dari mana? Tahu dari mana penduduk neraka jahanam itu hidup? Pertama tahu dari ayatnya, coba perhatikan. Summa yumitukum, mati, summa yuhyikum, hidup lagi, summa ilahi turja'un. Berarti dikembalikan kita semua di sana dalam kondisi hidup. Jadi bukan mati. Tapi Ustadz ini kan ikhtilaf, ulama bilang katanya ada yang bilang ruhnya yang disiksa. Tapi ada ulama bilang ruh wal jasad kayak gini sekarang. Nah ternyata saya sudah kaji lebih dalam, ternyata apa? Ulama memang perbedaan pendapat, tetapi pendapat yang paling shawab, paling kuat adalah ruh wal jasad. Tahu dari mana? Di Quran surat Yasin yang sering Ibu baca. Apa kata Allah? Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang baru. Berarti hidup atau mati? Hidup. Berarti hidup. Kenapa? Karena mereka minum. Masa Al-Quran bilang mereka penduduk surga, penduduk neraka minum dari air nanah mendidih. Dan mereka minum seperti unta yang kehausan. Loh kalau mati ngapain minum? Kan gitu. Ini logika, akal kita bisa nangkep mafhum ayat itu. Apa itu? Berarti mereka hidup. Berarti Ustaz kalau begitu penduduk surga juga hidup. Benar, apa kata Allah? Mereka duduk di atas dipan-dipan terbuat dari emas. Mereka berkumpul dengan sanak keluarganya. Mereka saling bertatapan. Dan mereka minum dari gelas terbuat dari emas. Dan mereka minum air terbuat dari susu. Dan mereka bahagia selamanya, balasan atas apa-apa yang pernah mereka lakukan di dunia. Berarti mereka juga hidup. Dan nanti saya sama antum ketemu. Insya Allah dalam surganya Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Begitu ketemu gimana? Ya ketemu. Cuma apa? Hebatnya dalam banyak ayat-ayat tentang surga itu, tidak ada lapar, tidak ada haus, makan, minum. Makan, minum. Kalau ini apa namanya? Itu apa namanya? Sendawa, sendawanya aja wangi kasturi Mas. Nah, tapi jangan dipikirkan Ustadz, ini saya pakar biologi Ustadz. Bagaimana orang makan minum tapi nggak BAB? Rasanya nggak logik, nggak usah dipikirin. Kenapa? Karena itu nggak masuk ke dalam nalar kita. Nggak masuk. Contoh, antum bisa bayangkan, mohon maaf, bagaimana bisa sperma yang mohon maaf terpancar, seret gitu, terus kemudian bertemu dengan ovum tiba-tiba jadi antum kayak gini, itu juga nggak bisa nalar itu. Coba nalar gimana di nalar coba. Nggak nalar, sebagaimana pula Allah kumpulkan kita di surga, kumpul kemudian hidup lagi dalam usia yang semua katanya usia sekitar 40 tahunan, itu pun nggak masuk nalar kita. Tapi nanti, apa kata guru saya? Hari ini
Akhirat itu cuma cerita. Iya katanya sih cerita. Tapi nanti di sana dunia itu cerita, akhirat itu nyata. Sekarang antum cerita itu, iya sih Ustaz. Masya Allah yang neraka itu ya, iya sih, katanya sih begitu. Ya, apalagi dia bilang apa? Bukan katanya begitu. Katanya 92% ya, Ulil Absar Abdullah bilang apa? Al-Quran itu adalah rekayasa akal manusia. Coba bayangkan ini kan menggelikan gitu. Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu 14 abad lalu rekayasa akal manusia yang akal manusia pada saat itu belum sama sekali bisa menalar tentang perkara-perkara yang kejadian sekarang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Setiap kali saya melihat foto ini, yang terbayang itu jenazah saya gitu. Boleh main ke rumah saya, silaturahmi, saya izinkan Bapak Ibu buka lemari baju kami. Di lemari baju kami sudah tersedia 3 kain kafan. Istri saya 3 meter yang agak besar, saya 2 meter, 2 lapis, lengkap sama tikarnya, lengkap sama kapasnya, dan juga lengkap sama parfumnya. Baru 2 bulan ini saya melunasi tanah wakaf pemakaman saya, Pak. Dan saya bilang sama penjaga tanah makam itu, saya bilang, Pak, Mang, Mas orang Sunda, Mang, kalau saya meninggal besok, yang boleh nimpa mayat saya, jenazah saya boleh ditumpuk, yang boleh numpuk, tolong para penghafal Quran ya, Mang. Tolong disampaikan. Alhamdulillah tanah wakafnya sudah lunas, ada 3 lubang. Antum kalau mau pakai, di sini takutnya sempit, boleh pakai. Tapi antum harus hafal Quran dulu. Baru boleh nanti bareng sama saya satu liang kita. Ya, 1 liang. Dan di lemari baju saya itu sudah ada kain kafan, tikar, parfum, dan kapas. Gitu. Di tas istri saya, itu sering kali kalau ibu-ibu minta izin dibuka tasnya itu selalu dia bawa 1 lembar kain yang dia gunting gitu. Dia gunting, ditaruhin parfum melati, dia taruh di tas itu. Kalau dia sedang down atau dia sedang imannya sedang turun gitu, dia ambil kain itu dia hirup. Dan kemudian dia bisa nangis sesegukan gitu. Bisa. Dia kemudian bisa membayangkan bagaimana kemudian kondisinya. Dan bukan hanya kain kafan, tapi di atas kain kafan saya udah taruh 1 lembar kertas, Pak. 1 lembar kertas itu isinya apa? Hutang, piutang, aset. Saya sudah bilang sama istri saya, ini hutang Abi pribadi, A, B, C, nomor teleponnya ini. Piutang, uang kita yang di luar, itu A, B, C. Jaminannya ini, uang kita di luar. Aset, Abi ada saham di sini, Abi ada di sini, ini punya kita, ini punya kita. Saya taruh di atas, saya udah titip sama istri. Jadi kalau saya pulang, nih kayak ini, pergi nih, nanti istri saya nggak akan kaget. Kenapa? Kalau saya tiba-tiba pulang dari sini benar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka istri saya tinggal melaksanakan yang di atas kertas itu. Karena semua terdata, semua tercatat, Pak. Pertanyaan saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika antum berhutang, istri antum tahu nggak? Emang kenapa Ustadz? Itu kan harta saya. Enggak, bukan itu problemnya, Mas. Ini saya pengalaman. Tahun lalu saya menyolatkan tokoh nasional Indonesia. Nggak boleh saya sebutkan namanya karena itu aib. Begitu saya sholatkan jenazahnya, karena anaknya nggak bisa sholat jenazah, nggak ngerti, yang satu dari Swiss, yang satu dari London, nggak bisa nyolatin jenazah ayahnya, akhirnya saya jadi imam sholatnya. Kemudian setelah sholat, ya, saya malam itu ngisi tausiah di keluarga besar mereka. Begitu tausiah keluarga selesai, ternyata apa? Ada 3 orang datang megang map. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Permisi Pak, Bapak anaknya ahli warisnya? Oh, bukan Pak, saya ngisi pengajian di sini. Ada yang bisa dibantu Pak? Saya mau ketemu dengan anaknya. Oh, sebentar Pak. Mas, ada tamu Mas? Iya, tamu silahkan. Begitu ketemu apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Aset almarhum itu cuma 12 miliar. Hutangnya 17,8 miliar. Dan itu disampaikan pada saat anaknya nggak tahu. Anaknya nggak ngerti, dia bilang, Mas kenal tanda tangan ini? Oh iya, ini tanda tangan almarhum ayah saya.
Mas kenal MOU ini? Oh, saya nggak tahu Pak ini. Ayo, Bapak saya nggak pernah cerita. Artinya apa? Saya ingin ingatkan antum, mumpung antum masih ada kesempatan sekarang, tolong transparansi sama istri itu jelas gitu. Nih, uang kita di luar sekian, uang kita di dalam sekian, ini tabungan akan sekian. Kenapa? Mohon maaf, ini malam saya ada rapat keluarga. Tentang apa? Waris. Saya anjurkan antum untuk ikut training waris ini. Saya nggak tahu siapa yang ngisi, tapi saya yakin yang ngisi pasti punya kapasitas, apalagi ngisi di AKL. Tolong ikut, kenapa? Konflik. Jadi malam ini saya harus datang melerai keluarga saya yang konflik pembagian waris. Ya Ustadz, itu kalau ada yang dibagi, di rumah saya nggak ada yang dibagi Ustadz. Nah kalau itu nggak usah dibahas. Ya, nggak ada yang dibagi. Lah masalahnya ini nih ada yang dibagi. Dan itu hak. Ya, si kakak berapa, si adik berapa, datang orang tua bilang udah dibagi rata aja. Sehingga apa? Di atas kain kafan itu ada satu lembar kertas, isinya apa? Isinya itu adalah semua penjelasan ke hutang-hutang semua. Alhamdulillah saya nggak punya hutang bank, satu peser pun, nggak pernah urusan sama bank. Sama individu pernah, tapi sudah lunas semua. Tinggal ada 2 orang lagi. Dan itu ketutup banget dari aset dan piutang saya, ketutup. Dari piutang saja cukup tutup. Sehingga apa saya bilang sama istri saya, Umi, kalau Abi meninggal malam ini, Umi sama Alif dan adiknya, dan semua turunan-turunan, semuanya aman. Kalian gak akan Abi tinggalkan dalam kondisi beban. Kalian malah dapat waris, bagilah waris itu. Nah pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu melakukan itu? Kenapa? Karena saat itu akan datang seperti ini. Saat kemudian di mana kita itu hanya dalam lubang yang sempit, kecil, kalah harta kita yang tadinya mampu bicara, kalah harta kita yang tadinya bisa membayar apa saja, dan kalah harta kita kemudian tidak bisa lagi untuk membayar apa-apa. Ini akan terjadi. Dan bisa datang sore ini. Bisa jadi sore ini antum mas. Hati-hati mas, yang ditunjuk Ustadz diijabah Allah. Siap mas? Siap mas? Siap. Udah bilang sama istrinya berapa utangnya. Kenapa saya sampaikan hutang? Kenapa saya sampaikan hutang Bapak Ibu yang disayangi Allah? Karena Rasulullah SAW pernah menyolatkan jenazah, kemudian Rasulullah mengangkat tangan, Allahu Akbar, langsung diturunkan lagi oleh Rasulullah, dan Rasul bertanya kepada sahabat yang ada di belakangnya. Wahai sahabat yang dirahmati Allah, apakah mayat ini ada hutangnya? Maka para sahabat menjawab, ada ya Rasulullah SAW. Berapa? 2 dinar ya Rasulullah. 2 dinar Bapak Ibu, enggak besar Pak. 1 dinar itu 2.500.000. 2 dinar itu cuma 5 juta Pak. Ya, mohon maaf kenapa saya bilang cuma, artinya kita masih mampu untuk bayar itu. 5 juta aja. Apa kata beliau? Ada hutangnya? Iya. 2.500.000? 2 dinar? Iya. Salatkanlah bagimu. Rasul pulang. Rasul nggak mau menyolatkan mayat yang ada hutangnya. Rasul jijik, bahkan Rasul tidak mau menyolatkan, itu tanda betapa beratnya seseorang yang tergadai karena hutang. Antum sekarang bagaimana? Beli mobil, hutang. Beli rumah, hutang. Traktir kemarin, traktir saya mie ayam, hutang juga. Mie ayam gitu loh. Jangan main-main sama hutang. Akhirnya gimana? Rasul pergi, kemudian jubahnya ditarik oleh salah seorang sahabat. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, mohon solatkan jenazah ini. Kami yang bayar hutangnya. Maka kemudian Rasul mengatakan, engkau membayar hutangnya? Engkau yang menanggungnya? Iya, luruskan softnya. Baru kemudian Rasul menyolatkannya. Dari sini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan main-main soal harta hutang. Jangan. Biarinlah Pak. Astrea 73 yang penting punya antum Pak. Daripada antum naik Alphard tapi pusing bulanannya Pak. Ya gaya Alphard, turun dari masjid gitu, turun dari musola supaya Pak. Wish, Velfire, keren. Apa kata dia? Iya, lu yang keren, gue yang pusing bayarnya. Nggak usah lah Pak. Ya. Ini saya mohon maaf Bu ya. Alhamdulillah nih bapak-bapaknya hadir ya. Biasa kan kita kajian ya. Ini jarang nih langka, saya nasihati bapak-bapaknya. Nggak usah Pak. Nggak usah. Jadi gimana Ustadz? Nanti saya akan jelaskan apa yang kita harus lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hidup sekarang bukan dalam sistem Islam, rumah, KPR. Pernah nggak Bapak-Bapak, mohon maaf saya nggak ngelihat ibu-ibu karena ini urusan Bapak-Bapak. Pernah nggak Bapak tahu bagaimana transaksi akad KPR dengan bank itu hukum syariahnya seperti apa?
Sehingga antum berani ngambil KPR ke rumah, ke bank itu. Pernah nggak antum tahu bagaimana hukumnya leasing? Sehingga antum mengambil mobil mewah itu kemudian dileasingkan. Tahu nggak hukum syaratnya? Tahu nggak hukumnya boleh nggak leasing itu? Sehingga antum kemudian menjadi tenang ketika leasing gitu. Ya. Kalau nggak tahu, apa yang dia harus obat bagi ketidaktahuan? Bertanya. Sudahkah bertanya? Ustadz mohon maaf, apa hukumnya leasing itu? Apa itu fakta leasing? Tahu nggak? Kalau nggak tahu, jangan dibuat. Kenapa? Karena kita diamanahkan untuk apa? Wala tahfu ma laisa laka bil ilmin. Jangan kamu melakukan sesuatu yang kamu nggak punya ilmunya. Akhirnya apa? Ketika antum meninggal dunia malam ini benar, maka kemudian yang repot siapa? Istri. Ya, mau capek Pak ini. WA saya itu isinya tiap malam itu curhat. Ustadz, suami saya barusan meninggal. Saya tuh sekarang meninggalkan hutang, Ustadz. Bahkan bukan hanya hutang dia, tapi hutang bisnisnya. Bahkan keluarga pihak sana nggak mau nanggung saya sekarang. Coba bayangkan itu. Betapa sakitnya keluarga itu. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa kematian itu tidak perlu ditakuti, tapi justru pasca kematian. Kenapa? Apa kata Rasulullah SAW? Tidak akan melangkah 2 buah telapak kaki anak Adam kecuali ditanya 2. Yang pertama umurnya, untuk apa dia gunakan? Yang kedua apa? Hartanya. Harta ditanya 2, umur ditanya 1. Apa kata Rasulullah SAW? Dari mana kamu dapatkan itu? Kemana kamu belanjakan? Masya Allah. Gak main-main loh, umur ditanya 1. Cuma ditanya, untuk apa dipakai? Kamu dikasih 60 tahun, 70 tahun, dipakai apa aja itu? Baca Quran gak bisa-bisa. Sholat gak khusyuk-khusyuk. Haji gak berangkat-berangkat. Zakat nggak keluar-keluar. Untuk apa itu? Cuma itu doang. Tapi harta dari mana dapat? Ya saya dari kerja. Oke, kerjanya apa? Kerjanya begini-begini. Bagaimana akadnya? Bagaimana ini? Sudahkah halal? Sudahkah betul itu berkah? Kemudian, oke, sudah dapat halal. Alhamdulillah. Nggak selesai. Kemana dihabiskan itu? Ya saya kemarin pakai ini. Nggak bisa melangkah 2 buah telapak kaki antum. Saya sayang sama Bapak Ibu semua. Saya sampaikan ini agar mumpung kita masih ada kesempatan. Selesaikan. Nah, beliau cerita ke saya, Ustadz masih ingat saya? Masih ingat Pak, cuma agak ingat-ingat lupa. Saya kan di sebuah bank swasta Indonesia yang kemarin kita ketemu itu loh Ustadz. Oh iya ya saya masih ingat antum. Yang waktu saya ngisi di sana, iya yang saya minta doakan antum selesai. Alhamdulillah Ustadz, saya sudah selesai. Selesai Ustadz. Ya, Alhamdulillah selesai. Saya bilang terus gimana kan? Oh saya bisnis saja Ustadz, Alhamdulillah saya lebih tenang sekarang. Karena saya nggak ada sandungan. Kenapa? Itu bukan lagi hutang, tapi apa? Hutang plus bunga. Sebagaimana kita tahu hutang berbunga itu riba. Riba itu ada 73 pintu dosa. Dosa yang paling kecil seperti zina sama ibu kandung sendiri. Dan setiap 1 dirham, ibu-ibu, dirham. Yang emas itu dinar atau dirham? Yang emas, dinar. Dirham. Setiap 1 dirham yang antum makan dari uang riba, apa kata Rasulullah SAW? Setara 36 kali berzina. 1 dirham. Antum makan berapa dirham? Dan itu dirham bukan dinar kata Rasulullah, dirham. Jadi gimana? Mumpung kita masih ada kesempatan di alam dunia. Ya, sekarang kita yang ada di kuning ini segera cepat-cepat berbenah, cepat-cepat. Kenapa? Karena sebelum kematian akan datang, sebelum kemudian kematian datang dan terjadi penyesalan, karena kita sekarang sedang ada di terminal kedua, saya nggak tahu, saya sedang di sini, atau sedang di sini, atau sebenarnya sedang di sini nih, udah di ujung. Nggak tahu. Tapi saya sudah siap-siap. Pertama, tanahnya sudah siap, kain kafannya sudah siap. Alhamdulillah saya juga nggak punya musuh sehingga saya nggak ada berat-berat nanti untuk pulang. Nggak ada, nggak punya. Semuanya saudara. Bahkan yang tadinya jamaah jadi bersaudara, nggak pernah punya musuh. Alhamdulillah. Ya, nggak pernah ada sandungan sama orang-orang, nggak ada. Rasanya nikmat banget hidup tuh. Ya, alhamdulillah. Dan besok ketika kemudian kita mati, maka kemudian pertanyaannya, apakah kemudian semasa hidup kita di alam dunia yang kuning ini, kita sudah memastikan bahwa kita ini di jalur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati nggak usah disesali, mati tidak perlu ditakuti, tapi yang kita khawatirkan adalah dunia. Kenapa? Mau sholat atau tidak di dunia, mau nutup aurat atau tidak di dunia, mau bayar zakat atau tidak di dunia, mau makan riba atau tidak makan riba di dunia,
Mau durhaka atau bakti sama orang tua di dunia. Mau pemimpin kafir atau pemimpin muslim di dunia. Mau menerapkan hukum Allah atau hukum-hukum buatan orang-orang kafir di dunia. Mau kemudian berdakwah atau tidak berdakwah di dunia. Maka jangan main-main dengan kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia sangat menentukan kualitas kehidupan kita di akhirat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum ajal datang, saya ingatkan satu, persembahkan ibadah yang terbaik. Ini masih ada waktu untuk duha, nanti setelah ini bagi yang belum duha silahkan segera duha, ambil wudhu, cepat duha. Dan kalau bisa duhanya jangan pelit. Duha itu pelit siapa? 2 rakaat. Bapak Ibu levelnya nggak boleh 2 rakaat, 12 rakaat. Aduh Ustaz, 12 berat banget awalnya. Lama-kelamaan 12. Saya nggak bisa, duha 2 itu nggak bisa. Harus 12, karena udah kebiasaan. Gitu. Nah jadi, persembahkan ibadah yang terbaik. Kalau umroh yang terbaik. Ya, Bapak Ibu, saya ngajak Bapak Ibu berangkat umroh bareng sama saya bulan Februari. Insya Allah tanggal 23 berangkat umroh. Dan saya akan tunjukkan beberapa tempat-tempat yang biasanya travel-travel lain tidak membuka itu. Ada untold history, ada sejarah-sejarah yang ditutup oleh termasuk kerajaan Saudi Arabia sendiri. Saya akan buka ada apa tempat-tempat itu dan ada apa sejarah tempat itu. Yang tempat itu rasanya banyak umroh travel yang nggak berkunjung ke sana. Padahal itu di samping-sampingnya Masjid Nabawi. Kalau umroh yang terbaik. Kalau wakafkan yang terbaik. Kalau haji yang terbaik. Kalau sholat malam yang terbaik. Kenapa? Sebelum ajal datang, persembahkan ibadah yang terbaik. Yang kedua, pesan saya untuk diri saya dan kita semua hari ini adalah persembahkan prestasi yang terbaik. Kalau jadi ayah, jadilah ayah yang terbaik. Yang kalau kita tidak ada, anak kita akan bangga. Anak kita kemudian memeluk jenazah kita dan kemudian mengatakan, ayah, terima kasih. Kasih ayah. Aku bangga punya ayah sepertimu. Aku bangga. Ibu terima kasih. Kami bangga punya ibu sepertimu. Jangan sampai kita wafat kemudian anak kita berkata, alhamdulillah. Berakhir juga penderitaan kita di dunia. Insya Allah. Ketika saya masih hidup, saya ingin menoreh prestasi. Saya bangun kajian perkantoran Bapak Ibu. Bapak Ibu yang bapak-bapak terutama yang kantornya ingin diisi kajian, undang saya, undang Ustadz Felix, undang semua. Bisa, atur jadwalnya saja. Tentukan jadwalnya, undang Ustadznya. Saya setiap hari ngisi Sudirman, Tamrin, Kuningan. Untuk apa? Ini prestasi. Saya kejar, untuk apa? Agar saya punya prestasi. Nggak selesai, saya bangun cinta Quran. Bagi Bapak Ibu yang belum bisa baca Quran, sama sekali, 0, nggak bisa baca Quran. Sini saya bantu. Training 6 jam, jam 8 masuk, jam 4 lancar baca Qurannya. Saya dirikan cinta Quran. Nggak selesai, kenapa? Karena ada orang yang nggak mau ikut training, malu, ikut tetangganya lihat, nggak bisa baca Quran, malu. Saya buat sama Ustadz Yusuf Mansur cinta Quran virtual, DVD. Jadi Bapak Ibu yang malu ikut training, cuma beli DVD-nya, pakai laptop, diinstal, udah. Di meja makan belajar Quran, di mobil belajar Quran, bisa baca Quran, lancar. Nggak selesai juga, saya keliling Indonesia sama tim cinta Quran. Untuk apa? Bebaskan buta aksara Quran di Indonesia. Indonesia menurut survei Susenas 58% nggak bisa baca Quran. Jadi kalau umat Islam ada 200 juta, berarti ada 100 juta nggak bisa baca Quran. Alhamdulillah sudah bebaskan 30.000 orang. Tapi 30.000 orang dari 100 juta, kelihatan nggak Pak? Nggak kelihatan. Ini lagi greget nih. Mau bebasin lagi 10.000 orang lagi. Setahun 10.000, setahun. Nggak apa-apa, kenapa? Prestasi. Apalagi prestasi yang ingin saya tinggalkan. Alhamdulillah doa dari Bapak Ibu semua. Ini pesantren di Bintaro, ada yang wakaf tanah itu. Wakafnya 5.000 meter di Kucica 9, blok JF 9 nomor 5. 5.000 meter di Bintaro. Ya 5.000 meter di Bintaro ya lebih kurang harganya kayak di Latino, 1 meternya sudah 20 jutaan. 20 juta kali 5.000, 100 miliar wakafnya Pak. Masya Allah, ada orang wakaf 100 miliar. Dan yang dipercayakan ke kami, berarti memang kami pantas untuk itu. Alhamdulillah 2017 peletakan batu pertama, 2018 berdiri pesantrennya, mungkin saya sudah tidak ada Bu.
Tapi apa yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ketika saya tidak ada lagi, maka pesantren itu akan mencetak anak-anak terbaik Indonesia. Dari Sabang sampai Maroke, dikumpulkan semua di sana, digonjlok, 1 tahun keluar, jadi hafiz Quran 30 juz, dia balik ke negerinya, ke kotanya masing-masing, dia jadi pengganti-pengganti saya. Fatih Karim boleh hilang 1, tapi akan muncul 1000 Fatih Karim baru. Makasih atas doanya Bapak Ibu. Prestasi. Nah pertanyaannya, kalau antum meninggal malam ini, sekali lagi saya tunjuk. Antum pernah merenung, apa yang antum akan tinggalkan? Apa coba? Apa kira-kira? Yang kira-kira, kalau antum meninggal, ada yang dikenang. Sudirman meninggal, jadi nama jalan Bu. Coba cari nama jalan Sudirman yang murah, nggak ada. Ke Pekanbaru, Sudirman, murah apa mahal? Coba kemana? Ke Bali, Sudirman. Sudirman di Surabaya, mahal. Nggak ada Sudirman murah Pak. Orangnya masih ada? Nggak ada. Kalau antum meninggal malam ini, apa yang antum tinggalkan? Ada Ustadz, alhamdulillah sajadah saya, egois. Kenapa? Pribadi antum sendiri. Antum nggak mikirin saudara-saudara antum yang nggak bisa baca Quran. Ibu-ibu tukang sapu, yang mereka kemudian gajinya cuma 20.000 per hari. Antum pikirin. Pengurus-pengurus masjid yang mereka anaknya kemudian tidak bisa sekolah, antum pikirin nggak? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Man asbaha walam yahtam bi amril muslimin, falaysa minhum. Barang siapa yang dia bangun pagi dan dia tidak peduli terhadap kondisi saudaranya, dia bukan kaum muslimin. Saya nggak mau. Saya bangun pagi mikir, ya Allah, 5 dari 10 jamaah haji nggak bisa Quran. Ya Allah, 5 dari 10 jamaah haji nggak bisa baca Quran. Waduh, saya buat apa ya supaya mereka bisa ya? Ya Allah, masjid-masjid sepi, saya buat apa ya? Ya Allah, kantor-kantor nggak ada pengajian, saya buat apa ya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, resah. Resah kenapa? Resah, jangan-jangan ini menjadi sebab di hadapan Allah kita tidak bisa kembali dengan baik. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, persembahkan kondisi akhir yang terbaik sebelum ajal datang. Ini pesan yang sangat amat sangat penting. Apa maksudnya? Pada saat ajal datang, kita dalam kondisi terbaik. Pada saat ajal datang, Bunda, Mami sedang baca Quran. Terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Pada saat ajal datang, antum lagi taklim. Di Bintaro kemarin ada kejadian katanya. Saya juga nggak dengar kabar valid ya. Pada saat pengajiannya Ustadz Badru Salam, pada saat pengajian ada jamaah yang tidur-tiduran gitu. Ternyata tidur selamanya. Baik. Pada saat ngisi pengajian, wafat. Seperti sahabat saya, almarhum Safrudin. Ya, itu pegang kitab begini Pak. Ba'da subuh. Ba'da subuh. Istrinya bilang, nggak ada masalah Kang, sehat. Adik kelas saya. Ya, jadi dia buka kitabnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subuh. Kemudian baca, Alhamdulillah, Alhamdulillah, langsung batuk. Dari hidungnya keluar darah. Dia ambil tisu, dia elap, ini darah semua. Jamaah pada panik. Apa Ustadz, ada apa Ustadz? Enggak tahu, ada darah ya. Duh, Masya Allah. Beliau jam terbangnya padat banget, kalah saya. Darah itu kemudian bajunya berdarah semua, ngocor begitu. Kemudian dia digendong, pada saat digendong itu belum meninggalkan masjid, meninggal dunia dalam kondisi ngisi pengajian. Insya Allah ya. Allahu Akbar, indah banget. Saya juga belum tentu kayak gitu tuh. Tapi jangan sampai kita kayak kemarin, mohon maaf, anggota wakil rakyat. Dia sewa mobil Alphard hitam, dia panggil pelacurnya, dia melacur, dia berzina di dalam mobil Alphard hitamnya itu, dia asumsi mungkin Malaikatul Maut gak bisa ngelihat ke dalam karena gelap. Dia hajar tuh pelacur di dalam. Apa yang terjadi? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal di atas perut pelacur, Mas. Ini yang berat. Ini yang berat. Inilah yang kata Rasulullah SAW, ya Rasulullah ajarkan kepada kami satu kalimat, yang kalimat itu kalau engkau ajarkan kami nggak perlu lagi. Apa kata Rasulullah? Fastaqim, istiqomah. Itu yang berat. Baik terus gitu loh. Ya, baik terus. Pokoknya pengajian. Habis dari sini kemana? Silaturahmi. Habis silaturahmi, bawa anak-anak makan. Habis bawa anak makan kemana lagi? Hafalan Quran, ngetes. Itu tetap begitu, itu yang nggak mudah. Kenapa? Karena yang dilihat adalah di akhir, bukan di awal. Berarti kan harus terlalu baik supaya di akhir baik.
Disewa mobil Alphard hitam. Dia panggil pelacur ke dalam. Dia zina di dalam. Begitu zina, plok, langsung di atas perut pelacur itu. Coba, kan malu Pak. Begitu kemudian ditanya sama anaknya ditanya, itu bapak kamu? Apa kata anaknya? Mau dibilang enggak? Malu Pak. Mau dibilang enggak? Bohong. Mau bilang iya? Ya Allah bapakku. Mikir Pak. Mikir. Udah bapak-bapak nggak usah deh, ya datang-datang ke spa pijat-pijat itu. Takutnya bukan apa-apa, bapak pas lagi dipencet begitu, hek mati Pak. Astagfirullahaladzim. Saya tuh nggak berani Pak, bener, nggak berani. Saya tuh pencet itu, saya panggil ada tukang pijat pribadi saya suka orang suka diurut, panggil ke rumah. Dia datang, dibayar, pencet, wah gua puas Pak, kalaupun mati di rumah Pak. Mereka pas ngek gitu, Ustadz kenapa? Meninggal. Istri saya bilang, innalillahi ya Allah, udah cepet, antung diundang nih ya, bisa datang langsung sholatkan, kuburkan. Lah kalau antung dipencet sama perempuan gitu loh, pas lagi pakai celana dalam gitu, ngak, mati. Loh itu kan pengurus masjid Latinos, wah, Allah, mikir sampai sana nggak Pak? Mikir nggak Pak sampai sana? Nah, jangan Pak, jangan. Mau masuk tempat-tempat maksiat begitu masuk itu langsung. Kalau gue mati di sini gawat, nggak jadi Pak, keluar lagi Pak. Kalau orang ingat mati, orang akan produktif hidupnya. Saya nih ingat mati nih, berangkat. Pulang dari sini gimana? Saya jemput ayah saya datang. Pulang dari sini gimana? Saya ngisi lagi sore nanti. Sore nanti saya ngisi di Masjid Ashraf Emerald, rutin kajian. Malamnya kemana? Saya ada terima tamu. Malamnya lagi gimana? Istri saya mohon doanya, sudah masuk hari kelahirannya hari ini. Anak kedua, 10 tahun sudah menunggu. Jadi makanya saya harus melihat langsung. Jadi pokoknya lingkarnya begitu, nggak berani. Pernah manusiawi, saya manusia sama kayak antum Pak. Ada tempat ya, katakanlah clubbing atau pingin gitu masuk, apa sih di dalamnya gitu loh. Cuma begitu saya sampai pintu saya bilang, apa ceritanya Fatih Karim mati di sini? Saya bilang, nggak jadi. Ya mungkin Bapak Ibu bisa bilang, enggak waktu itu mungkin beliau masuk mau berdakwah di dalam. Ya jangan di situ lah. Nggak mau Pak. Nggak mau Pak. Mohon maaf Pak, Bapak Ibu mungkin di sini ada jamaah. Saya berdua dengan perempuan, walaupun jamaah saya nggak pernah Bu. Saya kalau ketemu perempuan ada di sini beberapa ketemu Ustadz pingin curhat bertiga, saya bilang 2 orang sama saya 1. Nggak pernah saya berdua Bu. Kenapa? Saya takut Bu. Begitu saya ketemu begitu berdua ternyata Pak mati saya di situ. Ada seorang ulama hafal Quran 30 juz. Namanya Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah. Dikisahkan beliau ini ulama yang sangat faqih. Kemudian beliau ini hafal sanad hadis yang cukup banyak. Ketika beliau melihat seorang wanita Romawi, manusia Pak, manusia. Sama saya kayak saya manusia biasa. Saya bukan malaikat. Begitu melihat Masya Allah cantiknya. Lantas kemudian ulama besar ini mendatangi wanita tadi. Didatengin Pak coba. Apa katanya wanita ini? Wahai wanita yang cantik, melebihi kecantikan alam semesta. Apa yang aku bisa lakukan untuk menikahimu? Apa kata wanita ini? Gampang kok. Aku nggak minta apa-apa. Aku cuma minta satu. Kamu mau meninggalkan agamamu? Maka kemudian ulama besar ini, ini jadi pelajaran, jadi ibroh buat kita. Tentang dia masuk surga atau tidak, bukan wewenang kita. Nggak usah dihukumi itu. Tapi maksudnya ini pelajaran, bahwa apa? Selevel ulama aja gugur Pak. Jadi begitu, ulama. Lah antum bukan ulama. Baru. Jangankan ngelihat wanita cantik, yang nggak cantik aja antum jatuh gitu. Ya, jadi apa katanya? Begitu didatangi, baik aku tinggalkan agama. Begitu akad nikah di gereja, belum malam pertama, belum dicoba ini tuh Pak, istilahnya segel tuh belum dibuka, mati Pak. Ini pelajaran buat kita semua. Jadi apa? Mengingat mati itu produktif. Produktif. Ustadz kalau mengingat mati saya jadinya malas kerja. Salah berarti. Berarti salah format. Maksud saya, orang mengingat mati mestinya, kerjanya semangat. Kenapa? Jangan-jangan saya mati. Ini prestasi saya terakhir. Saya ingin dikenal dunia jadi pakar IT. Saya ingin dikenal dunia jadi pakar otomotif. Saya ingin dikenal dunia jadi pakar tafsir. Saya ingin, itu produktif Pak. Orang ingat mati itu produktif.
Bukan malah ingat mati saya jadi malas kemana-mana Ustaz. Berarti salah format itu. Berarti yang isinya salah itu. Harusnya ingat mati itu jadi produktif. Kenapa? Karena begini. Ya Bapak Ibu, itu ada lubang kecil. Ya, nanti kita di dalam itu. Salat kita berhenti. Puasa kita berhenti. Pahalanya nggak ada lagi. Kita ada sedekah, dan ini adalah sedekah jariah, ngalir terus. Jika anak Adam meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekatun jariah, wakaf. Ngalir terus. Orangnya udah nggak ada. Ya. Bapak Ibu kalau ke Timur Tengah, kalau ke Saudi, nanti coba datang ke Sumur Raumah. Sumur Raumah itu adalah sumurnya orang Yahudi, yang itu dibeli oleh Utsman bin Affan. Waktu itu pasukan Rasulullah kehausan. Jadi kata Rasul, siapa di antara antum semua yang bisa beli sumur ini? Maka siapa yang beli sumur ini, dia akan bersamaku di surga. Firdaus A'la. Utsman langsung. Nah itu Pak, pentingnya orang kaya tuh Pak. Itu, kita butuh backing Pak. Butuh backing, butuh orang kayak Utsman gitu. Apa Ustadz? Saya misalnya nggak bisa dakwah kayak antum Ustadz. Saya punya Pak, di daerah Kuningan Pak. Dia nggak dakwah, cuma tatonya sekujur tubuh Pak. Dia ikut pengajian, dia bilang apa? Ustadz, saya sih nggak bisa dakwah. Dan saya nggak punya duit juga Ustadz. Cuma kalau daerah Kuningan antum dicolek Ustadz, bilang sama saya Ustadz. Makanya kalau antum mau colek saya Pak, jangan di Kuningan Pak. Bawa keluar dulu baru. Dia, waduh Pak, ininya hitam semua Pak. Mukul orang itu. Dia bilang, Ustadz pokoknya kalau daerah Kuningan, Tebet, antum diganggu, bilang aja Ustadz. Saya sih. Nah, Utsman dia bilang apa? Apa yang kau butuhkan ya Rasulullah? Ini kaum muslimin gak ada minuman. Ini ada sumur Yahudi. Langsung Pak Yahudi di lobi. Berapa lo jual bro? Sekian. Ya saya lupa berapa dinar gitu. Apa tanya? Cuma segitu ya. Gue beli 2 kali lipat. Dibeli Pak. Sekarang diwakafkan. Utsmannya gak ada. Sumur Raumahnya ngalirkan pahala. Wakaf. Sedekatun jariah. Yang kedua apa? Anak yang soleh. Saya nggak punya anak, nggak apa-apa. Ada ilmu. Kesempatan ketiga, ilmu apa? Ilmu apa aja terserah. Mau ilmu jahit, ilmu baca Quran, ilmu tahsin, ajarkan. Kenapa? Walaupun kita nggak ada, ngalirkan terus pahala abadi selamanya untuk kita. Inilah yang disebut dengan sedekatun jariah atau bekal kita untuk pulang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di kesempatan yang singkat ini, ayolah pulang dari sini, kendalikan hidup kita. Perhatikan baik-baik, ajal datang itu di luar kuasa kita. Tapi kemana kaki melangkah itu pilihan kita. Ajal datang itu antum nggak tahu di mana. Tapi kemana kaki antum melangkah itu pilihan kita. Oleh karena itu kita nggak fokus kepada ajal datang. Karena ajal datang kita nggak tahu. Tapi kemana kaki kita melangkah itu pilihan kita. Oleh karena itu mari sama-sama kita berbekal untuk pulang kita kampung akhirat. Waktu di Australia, ngisi pengajian 2 minggu di sana, kangen banget sama istri. Kangen banget sama anak. Begitu ngeliat bandara, ngeliat pesawat Garuda mau pulang dari Sydney mau ke Jakarta, saya bilang, ya Allah kangen banget pulang. Benar Bu, pulang itu ngangenin gak? Ngangenin aja udah pada pingin pulang, kelihatan wajah-wajahnya. Pulang itu ngangenin Bu, bener. Saya ini udah pengen pulang, kenapa? Pulang dari sini jemput ayah, langsung saya masuk, beresin istri saya di klinik, habis itu ngisi lagi, pulang lagi, kenapa? Pulang itu sesuatu hal yang ngangenin. Jadi kalau antum gak kangen pulang, jangan-jangan orang di rumah itu memang gak merindukan antum. Kalau orang di rumah itu gak merindukan antum, jangan-jangan memang antum gak berhak untuk pulang. Atau jangan-jangan antum gak tahu jalan pulang. Atau jangan-jangan memang rumah itu juga gak kangen sama kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pulang itu sebuah hal yang sangat ngangenin. Semua hal yang berbau rumah itu ngangenin banget. Anak, senyum istri kita, mainan kita di sana mungkin ada ikan kita, ada ayam kita, ada kelinci kita. Pokoknya rumah itu ngangenin. Nah pertanyaan saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudahkah kita bersiap-siap untuk pulang? Jika belum, mudah-mudahan forum kali ini bermanfaat untuk kita untuk bersiap-siap bekal untuk pulang. Dan sebelum ditutup, mari sama-sama kita simak nasihat dari Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Jibril pernah bersabda, Muhammad, hiduplah sesukamu.
Namun sesungguhnya akhir dari kehidupanmu adalah kematian. Hiduplah sesukamu, silahkan, lakukan. Apa saja yang kita mau, lakukan, silahkan. Tapi ingat, wahai Muhammad, bahwa engkau pasti akan menemui yang namanya kematian. Pasti, ini hanya masalah waktu saja. Yang kedua, Muhammad, cintailah siapa saja sekehendakmu. Cintailah istrimu, cintailah anakmu, cintailah ayah ibumu, cintailah mobil mewahmu, cintailah rumahmu. Ingat, tapi engkau pasti berpisah dengannya. Kita datang ke dunia sendiri, pulang juga sendiri. Kita datang ke dunia telanjang, pulang juga telanjang. Kita datang ke dunia tidak kenal siapa-siapa, kita pun pulang tidak akan merepotkan siapa-siapa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pesan terakhir dari Jibril adalah, Muhammad, lakukanlah apa saja semaumu, lakukan. Mau jadi liberal, mau jadi LGBT, mau jadi apapun, lakukan, silahkan lakukan. Tapi ingat, engkau pasti akan diberi balasan atas apa-apa yang pernah engkau lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga pertemuan kita kali ini mampu menyadarkan kita untuk betul bahwa dunia ini bukanlah tempat kita. Bahwa kita akan kembali ke rumah asli kita dan kita rindu, semestinya kangen rumah kita. Kalau kita tidak kangen pulang, banyak-banyaklah kita istighfar, jangan-jangan hati kita sudah mati. Jangan-jangan mungkin hati kita sudah beku. Jangan-jangan mungkin kita ini sudah jauh dari kerinduan kepada akhirat tempat pulang kita. Kita terlalu besar mencintai dunia dengan segala macam isinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum berakhir, saya ingin ingatkan bagi Bapak Ibu yang ingin berwakaf, ya, ini kesempatan, silahkan. Tidak harus hari ini, nomor rekeningnya ada, brosurnya ada, nanti dibagikan panitia di belakang. Bagi yang ingin berwakaf atas nama ibunya, atas nama ayahnya, atas nama dirinya sendiri untuk pembangunan pesantren penghafal Quran di Bintaro yang sedang saya bangun, silahkan. Total biaya pembangunan itu dibutuhkan hanya sekitar 20 miliar. Dana yang sudah terkumpul baru sekitar 4 miliar saja. Mungkin di antara Bapak Ibu bilang, Ustadz cuma 20 miliar, kenapa nggak ngomong dari dulu? Besok saya transfer. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal alamin. Berarti 2017 langsung bangun, langsung selesai. Langsung anak-anak Bapak Ibu titipin ke saya. Ya, saya akan jaga agar jadi para penghafal Quran. Ya. Nah, bagi yang kedua, bagi Bapak Ibu, terutama bagi para bapak ini. Saya dan guru saya, ini berbayang ya. Saya dan guru saya itu buat program namanya Islamic Business Bootcamp. Nah, ini penting nih. 3 hari 2 malam bersama saya dan guru saya di Villa Cikeas, jadi resort. 3 hari kita akan belajar tentang riba turunannya, haramnya asuransi, kemudian solusinya seperti apa, leasing itu seperti apa, bisnis syariah itu seperti apa, akad-akad tenaga kerja itu seperti apa, rancang bangun bisnis syariah itu seperti apa, kalau mau bisnis properti boleh nggak seperti ini, apa itu syirkah, syirkah itu ada berapa jenis, boleh nggak perseroan, kalau buat PT seperti apa, hedging itu apa hedging, boleh nggak beli bursa saham segala macam, di sini akan saya bahas. 3 hari 2 malam, dianjurkan bawa istri, hari Jumat masuk, hari Minggu pulang. Bagi bapak-bapaknya ada arung jeram, bagi ibu-ibunya ada memanah. Jadi 3 hari 2 malam kita akan disinstall untuk belajar Islamic Business dalam bentuk bootcamp. Jadi 3 hari 2 malam. Nah bagi yang berminat nanti brosurnya masih dalam cetak, tapi bagi yang berminat nanti ini bisa dicatat lah mungkin ya nanti atau minta nomor handphonenya ke saya. Ya, atau bisa juga dicatat sekarang 0812 ya, bisa dicatat ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat karena mohon maaf hanya untuk 30 orang saja. Ya, tanggalnya tanggal 18 sampai 20 November. Ya, tempatnya di Telaga Cikeas Resort di Bogor. Jadi 3 hari 2 malam. Makan, minum semuanya sudah beres. Bapak Ibu tinggal datang bawa baju saja, kita belajar full di sana. Sambil belajar kita juga outbound. Bagi yang laki-laki ada arung jeram, bagi yang perempuan ada memanah dan yang lainnya. Ya, bagi yang bawa anak-anak silahkan boleh juga, nanti anak-anaknya kita siapkan kids cornernya. 3 hari 2 malam tolong jangan diganggu, karena kita belajar intensif di sana. Suasananya suasana alam Pak, bukan hotel, kita nggak mau hotel. Ya. Nah ini 0812 ya, 8165 ya, 0812 8165 7001. Ya.
81657001. 0812 8165 7001. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau, silahkan mendaftar karena sudah terdaftar 12 peserta, tinggal 18 orang lagi. Langsung ditutup. Ustadz, kenapa nggak banyak-banyak? Memang eksklusif, Pak. Kalau yang namanya belajar eksklusif, kalau rame-rame udah nggak eksklusif. Tapi kalau 30 dia ada personal, ya, personal consulting, ya, dan personal coach juga, ya, insya Allah. Ya, saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kelembutan hati dan keringanan langkah untuk istiqomah di jalan dakwah. Dan sebelum ditutup, bagi Bapak Ibu, seperti yang sering saya sampaikan, ibu saya alhamdulillah sembuh, bukan sembuh ya, netral diabetesnya. Ibu saya sekarang di rumah, sehat, kuat. Tadinya diabetesnya itu 500, 400, 600 gitu. Alhamdulillah sekarang normal 150, 200. Alhamdulillah melalui wasilah, kesembuhannya melalui wasilah bawang daya. Bawang dayanya kebetulan sekarang saya bawa di belakang dan nomor teleponnya langsung telepon ibu saya. Jadi bagi ibu-ibu yang mungkin diabetes, asam urat dan sakit-sakit yang lain atau untuk orang tua kita di rumah, mudah-mudahan jadi wasilah kesembuhan. Kalau sembuh orang tua kita itu senang banget, Pak. Ya, kita bisa bahagiakan orang tua kita. Dan insya Allah di belakang juga ada